Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat saudaraku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Semoga kita musliman dalam perlindungan yang Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang lancar, berlimpah-limpah, diberi badan yang sehat, diberi umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Namanya sekarang ini adalah namanya menghadap orang-orang kafir dengan sabar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pastilah menang. Kita sebagai umat manusia, Allah telah menciptakan kita dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Maka kita sebagai umat manusia yang lemah, yang bernyawa dan ada berdarah, jangan sampai terjadi ada bentrokan berdarah terjadi yang sudah lama. Menurut pribadiku, biarlah orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Allah, Allah akan menghadapnya. Apabila kita belum siap untuk berperang, apabila kita belum siap untuk menjaga diri kita mulai sekarang ini. Berlatihlah anak-anak laki kita yang sehat, laki-laki yang sehat, bapak-bapak yang sehat, ibu istri-istri kita yang sehat juga. Berlatih tahan pukul dan fisik, tahan banting. Ibu-ibu kita, istri-istri kita pastilah menjaga ibu kita yang di rumah, menjaga di rumah, untuk menjagakan di rumah yang saudara kita yang di rumah. Kita sebagai bapak-bapak, anak-anak laki-laki yang sehat, pastilah diwajibkan untuk berperang di luar untuk orang-orang kafir yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah, yang menghina Al-Qur'annya Allah, yang membakar Al-Qur'annya Allah, untuk berperang. Maka menurutku kita harus secara laki-laki, secara jantan, contohnya Nabi besar Muhammad SAW dihina oleh orang kafir, dilempari batu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengadu kepada kepolisian. Polisian itu tugasnya menangkap orang yang memperkosa, membunuh, dan mengisap sabuk dan lain-lain dan sebagainya. Polisian itu tidak bisa diajak berperang dengan orang kafir. Kita lah sebagai umatnya pastilah berperang dengan orang kafir, tapi harus siap pukul, tahan fisik dan banting mulai sekarang. Yang ku maksud, apabila kita belum siap, janganlah kita melawan orang kafir yang kuat, banyak premannya, banyak ajudannya, banyak pendukung kepolisiannya di luar sana. Mengapa aku mengatakan demikian? Janganlah diadili mereka pada pihak kepolisian. Itu seperti anak kecil yang selalu dimarahi, lalu dia melapor kepada bapak ibunya. Kalau dimarahi lalu, kita harus menghadapi orang dengan tangan kosong, dengan sabar. Kita harus sudah ada ilmu, punya ilmu tinggi, berilmu tinggi lah. Maka kita ikutilah perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila kita belum siap, maka kita
kita janganlah melawan orang kafir yang sudah kuat. Apabila kita belum kuat, karena mereka sudah kuat, pastilah kita diinjak-injak, diinjak-injak, dengan mereka mati, di matinya terhina, hati terhina. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh orang kafir yang sangat kuat. Maka biarlah mereka bebaskanlah mereka dari pengadilan, jangan dipenjara, karena kita harus secara laki-laki, secara jantan. Karena dalam pribadi itu aku ambil singkat ya, dalam sejarahnya para nabi yang terdahulu. Ambil singkatnya para nabi yang terdahulu, memang musuh kita yang ini yang sangat kuat, pendeta seperti Nurdin yang ingin menghapus kecelakaan itu. Dia melarikan diri dari Indonesia ke Amerika karena dia takut berperang melawan aku, karena dia takut berperang, karena dia takut berperang, karena dia berhenti. Maka dia minta pertolongan sama Amerika Serikat, minta perlindungan sama Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Norwegia. Pendeta seperti yang ingin menghapus kecelakaan itu adalah sebagai Namrud, Sirodi, Simamura, alias anak kotak yang Allah itu adalah jalur yang membakar kecelakaan di Swedia, di Belanda, Norwegia. Itu kawan-kawannya itu adalah orang-orang yang gagal. Orang-orang yang kafir yang sangat kuat, kafir yang bodoh, maka mereka disebut julukan banteng merah, kepala banteng merah, yaitu Dajjal Namrud, kafir yang kuat. Kita ambillah cerita singkatnya Nabi Daud alaihissalam, kerajaan yang bernama Talut bersama tentaranya yang melawan kerajaannya sangat besar, badannya sangat kuat, kejam pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Mereka Nabi Daud alaihissalam menghadapi orang kafir itu dengan sabar, dengan izin Allah pastilah menang. Kita, wahai saudaraku, perjalanan kita ini sangat jauh. Janganlah kita mundur, maju terus. Musuh-musuh kita yang sangat kuat itu adalah kafir yang sangat bodoh, yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah, yang membakar kitab Al-Quran. Itu adalah sebagai kafir yang sangat kuat, itu adalah Dajjal Namrud. Kita janganlah mundur, maju terus. Ambillah cerita singkatnya Nabi Daud alaihissalam. Apabila kita dihidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah sungainya itu adalah sungai Amerika, Swedia, Belanda, Norwegia. Sangatlah jauh. Barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikut yang dimaksud panglima perang Daud, pemimpinnya bernama Talut. Dan siapa yang tidak meminum airnya, dia bukanlah barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikut panglima Talut, pemimpin perangnya Daud alaihissalam, kecuali menciduk-ciduk dengan tangan, tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersama menyeberangi sungai itu, sungai Amerika, Swedia, Belanda, Norwegia.
berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita sebagai umat Islam banyak menjadi sedikit, yaitu contohnya menjadi sedikit itu adalah orang kafir satu diadili, orang kafir menghina Allah, menghina Rasulullah, memakan kecelakaan. Lalu orang sebagian umat Islam, umat yang Nabi besar, sebagian mengadili, menghakimi, memakan hidup. Sebenarnya tidak ada pahalanya. Sebenarnya kita harus menghadapi orang kafir itu satu lawan satu, jangan tangan kosong. Nah, dari izin Allah pastilah menang. Apabila mereka menyerang kita dengan tangan kosong, hadapilah dengan tangan kosong. Apabila mereka menyerang kita dengan senjata tajam, hadapilah dengan senjata tajam. Tapi kita harus menghadapi mereka dengan sabar, harus dengan sabar. Dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma qala salatu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman shariba minhu walaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa maniko tarafa ghurfatayam liyadi asaribu minhu illa qalilam minhum falamma wajahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana yawma bijaluta wa junudi lalladzina yazunnuna annahum mulaqullah hikam min ka'atin qalilatin gulabat fi'atan kasiratan bi'idnillahi wallahu ma'as-sabirin. Yang artinya, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Yang memuaskan panglima Talut kecuali menciduk-ciduk dengan tangan, tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersama menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini lawan Talut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Ketika Nabi Daud alaihissalam bersama kerajaan yang bernama Jalut atau pemimpin yang bernama Talut bersama tentaranya melawan kerajaan Jalut yang sangat besar, badannya yang sangat kuat dan kejam pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi kita kenikmatan, memberi kita rezeki, memberi panjang umur, memberi badan kita sehat untuk melawan orang kafir. Maka kita harus berdoa kepada Tuhan yang asli, janganlah ikut doanya orang kafir yang tidak bisa kita tahu Tuhan mereka apa. Mereka apa? Jangan kita mengumpati doa orang kafir. Wahai pendeta Sobradin Ibrahim, berdoalah kamu dan kawan-kawanmu, si Murah alias anak Batak yang minama itu, dan Rumus Rodan di sini dia alias Rumus Togel yang membakar kitab kecelakaan itu. Berdoalah kepada Tuhanmu, jadilah satu, jadilah badan yang sangat besar, raksasa seperti raksasa,
kakinya panjang, badannya tinggi setinggi langit, tangannya panjang, ekornya panjang. Berdoalah pada Tuhanmu agar Tuhanmu akan mengabulkan tantang untukku untuk mundur. Biarlah kalian besar, aku kecil sekecilnya ini, pantanglah untukku mundur. Tidak ada lagi dunia ini, tidak supaya dunia, tidak ada yang menghapus keterlaluan, tidak ada lagi yang menghapus yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah, dan memberkati kecelakaan Allah. Semoga dukunglah aku, semoga bisa mengalahkan orang kafir yang bodoh. Mereka berdoa kepada Tuhannya menjadi raksasa, dia bisa mengalahkan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan kapankah kita akan berperang? Maka mereka berdoa pada Tuhan, ya pendeta seperti Rahim, ya Sirudi Semurala alias Ngapata Remus Pelodan, berdoalah kepadaku biar aku akan kabulkan permintaan kalian. Mereka berdoa pada Tuhannya, maka doa mereka kabul adalah kepala banteng merah jadilah Aktum, yaitu raksasa yang sangat besar, yaitu Jalut Namrud. Mereka berdoa pada Tuhannya seperti kerajaan yang bernama Nabi Daud AS yang bernama raja itu adalah Jalut. Maka mereka menjadi Jalut Namrud. Dukunglah aku supaya bisa membunuh mereka, Dajjal, Jalut, Namrud, kafir yang sangat bodoh. Mereka yang sangat kuat, mereka banyak ajudannya dari pihak polisiannya, preman-premannya. Janganlah takut kepada orang kafir, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari keturunannya Nabi Adam, maka kita melakukan, janganlah, maka kita maju terus untuk lawan orang kafir yang sangatlah bodoh, maju terus. Dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walamma baraju lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa sabit adama mansurna alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkan langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Lanjut, Nabi Daud alaihissalam bisa mengalahkan Jalut yang sangat besar. Dukunglah aku untuk membunuh, untuk bisa mengalahkan orang yang kafir, yaitu Dajjal, Jalut, Namrud, pendeta Seberuddin Ibrahim. Yang ini positif di Al-Quran itu sebagai Namrud, Sirudi Simura alias anak Batak itu adalah Jalut, si Remus Pelodan di Swedia itu adalah Dajjal. Wahai pendeta Seberuddin dan kawan-kawan, sekalipun minta pertolongan kepada Amerika Serikat, Swedia, Belanda, Norwegia, pantang untuk mundur, pasti akan maju untuk bisa mengalahkan kamu dengan tangan kosongku, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menang. Supaya kalian tidak bisa menjadi raksasa sangat besar, tidak merusak bumi di dunia Indonesia maupun di luar negeri. Untungnya Nabi Daud alaihissalam sebagai utusan Allah bisa membunuh Jalut yang sangat besar, Jalut yang sangat besar, badannya seperti raksasa. Sekarang masih ada kafir-kafir yang sangat bodoh, badannya sangat besar. Di Amerika banyak besar, di Swedia badannya besar-besar juga. Pendeta seperti Mikirin juga besar, di Simula ada Simak Batak itu juga badannya besar. Maka mereka bertiga besar-besar semuanya, awakku kecil-kecil juga.
Janganlah takut kepada orang kafir yang sangat bodoh, takutlah kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahajamuhum biidnillahi wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'u walaula daf'ullahin nasa ba'duhum biba'dil lafasadatil arda walakinnallaha adu fadlin alal alamin, yang artinya maka mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerjaan dan hikmah dan menghadiri apa yang dia kehendaki, dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Surah Al-Baqarah 249 sampai 251. Shadaqallahul-adzim. Inna minkum taqabbalallahu. Sekali lagi, mereka kuat-kuat dari sayap kanan dan sayap kiri. Dikatno dari Indonesia, tangan kirinya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.